Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tito Antonio Junior dari Prodi Teknik Mesin Kilang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Welding Procedure Specification atau WPS untuk pengelasan tangki bahan bakar dengan proses SMAW, analisis parameter, dan pengujian mekanik. Next. Berikut adalah outline dari presentasi saya. Pertama, kita akan masuk ke pendahuluan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Next. Oke, pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Latar belakang dari penelitian saya ini meliputi integritas sambungan las pada tangki bahan bakar minyak sangat krusial untuk menjamin keselamatan operasional dan mencegah dampak lingkungan. Kegagalan las juga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, keselamatan kerja, dan kerugian ekonomi yang signifikan. Diperlukan pendekatan sistematis WPS yang teruji untuk memastikan hasil las memenuhi standar teknis dan keselamatan. Untuk rumusan masalah, bagaimana pengaruh kombinasi elektroda E7016 dan E7018 terhadap kualitas las SMAW pada material ASTM SA36? Apakah parameter las yang ditetapkan mampu menghasilkan sambungan yang memenuhi standar kualifikasi ASME Section 9? Tujuan penelitian, mengembangkan dan mengkualifikasi spesifikasi prosedur pengelasan WPS menggunakan metode SMAW untuk aplikasi tangki bahan bakar dengan material ASTM SA36. Lalu, menentukan parameter las yang memenuhi persyaratan uji tarik dan uji tekuk. Manfaat penelitian menyediakan pedoman teknis WPS yang teruji dan terkualifikasi bagi industri migas untuk fabrikasi dan perbaikan tangki BBM, dan meningkatkan standar keselamatan dan efisiensi ke pengelasan. Next. Berikut adalah metode yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada pendekatan eksperimental. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental di Laboratorium Mekanik PPSD Migas. Kemudian, standar acuannya saya mengikuti alur penyusunan dan verifikasi WPS atau PQR sesuai dengan standar ASME Section 9 yang terlihat pada gambar 1. Dengan alur dimulai dengan peninjauan kebutuhan pengelasan, terus dilanjutkan dengan penyusunan dokumen spesifikasi awal sebagai acuan, pengembangan teknik pengelasan, pelaksanaan uji kualifikasi, serta pemeriksaan dan pengujian menyeluruh terhadap hasil pengelasan. Apabila hasil pengujian memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan, proses dilanjutkan ke tahap dokumentasi dan audit sebagai langkah akhir validasi. Namun, sebaliknya, jika hasil tidak memenuhi kriteria, maka perlu dilakukan evaluasi ulang dan penyesuaian parameter pada tahap pengembangan hingga memperoleh hasil yang sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk material sendiri, kita menggunakan pelat baja ASTM SA36 dengan tebal 7,7 mm dengan desain sambungannya boot joint, kampu V dengan sudut 60 derajat dengan celah 2-4 mm yang kita lihat pada gambar 3 dengan posisi pengelasan yaitu 1G atau datar. Untuk pengujian spesimen sendiri itu terdiri ada dua, yaitu pengujian tanpa merusak meliputi dengan uji penetran, uji ultrasonik, dan uji merusak yaitu uji tarik dan uji tekuk. Nah, untuk satu koin uji dilas untuk kualifikasi prosedur ini terlihat pada gambar 2 yang kemudian dipotong untuk menghasilkan 2 spesimen uji tarik dan 4 spesimen uji tekuk dengan masing-masing dimensi. Spesimen uji tarik bisa kita lihat pada gambar 4 dan dimensi uji tekuk bisa kita lihat pada gambar 5. Adapun parameter pengelasan utama bisa kita lihat pada tabel 1. Untuk root pass proses pengelasan tipe SMAW, elektroda E7016 dengan diameter 2,6 mm, polaritas arus DCEN, arus berkisar 60-70 ampere dengan tegangan berkisar 20-28 volt, travel speed-nya 35,71 mm per menit, dan head input sebesar 2,06 kJ per mm. Lalu untuk hot pass, proses pengelasannya tipe SMAW dengan elektroda E7016 dengan diameter 2,6 mm dengan pola arus DCEN. Untuk arusnya sendiri berkisar dari 70-80 ampere dengan tegangan hampir sama dengan root pass yaitu 20-28 volt dengan travel speed bernilai 31,25 mm per menit dan head inputnya sebesar 3,11 kJ per mm. Kemudian ada capping. Untuk proses pengelasannya tipe SMAW dengan elektroda E7018 dengan diameter 2,6 mm, polaritas arusnya menggunakan DCP dengan arus berkisar 80-90 ampere dengan tegangan berkisar 20-35 volt, travel speed bernilai 25 mm per menit dengan head input sebesar 5,85 kJ per mm. Nah, dengan masing-masing waktu jeda antara lapisan itu sekitar 40 menit. Next. Berikut adalah hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis parameter. Berdasarkan hasil parameter tersedia pada tabel 1, parameter utama yang harus diperhatikan pada saat proses pengelasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian head input. Itu sangat krusial untuk kualitas las karena langsung mempengaruhi struktur mikro HHZ dan sifat mekanik material, di mana nilainya diatur dengan dinaikkan bertahap dari root pass dan hot pass untuk penetrasi optimal ke capping untuk pengisian sempurna, dan selalu dijaga dalam rentang 2,06 sampai 5,85 kJ per mm.
sehingga mencegah pembentukan material rapuh atau pertumbuhan butir yang berlebihan. Penggunaan elektroda E7016 pada root pass dan hot pass dipilih karena karakteristik busur yang stabil dan kemampuan penetrasi yang baik, sedangkan elektroda E708 dipilih untuk capping untuk memberikan deposit logam las dengan kekuatan tinggi dan ketangguhan yang sangat superior. Terus pemantauan distribusi temperatur juga menggunakan kamera thermal genggam yang ada pada gambar 6 menunjukkan nilai pada root pass mencapai 410 derajat Celcius, hot pass mencapai 695 derajat Celcius, dan capping mencapai 816 derajat Celcius. Dengan waktu jeda antara lapisan selama 40 menit yang diterapkan secara konsisten, memungkinkan terjadinya transformasi fase yang terkontrol dan mengurangi akumulasi tegangan sisa yang dapat memicu distorsi atau retak pada sambungan. Next. Kemudian kita masuk ke hasil pengujian tambang berusaha atau identity. Pertama, kita masuk ke penetrant test untuk mengetahui cacat permukaan. Pada gambar 7, ditemukan satu indikasi alur dangkal, yaitu jenis cacat bersifat undercut. Evaluasinya, dimensi cacat ini masih di bawah 1,5 mm, yaitu di bawah batas toleransi standar ASME BVC Section 8 Divisi 1, sehingga hasilnya itu masih dapat diterima atau acceptable. Untuk ultrasonic test, itu mengetahui untuk cacat internal. Teridentifikasi ada 3 indikasi diskontinuitas internal pada kedalaman yang sangat bervariasi. Evaluasinya, pada gambar 8, dengan cacat pertama ditemukan panjang 25 mm pada kedalaman 4,51 mm. Untuk gambar 9 ditemukan cacat kedua dengan panjang 27 mm pada kedalaman 4,56 mm, dan pada gambar 10 ditemukan cacat ketiga dengan panjang 8 mm pada kedalaman 3,53 mm. Ketiga indikasi ini berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh ASME Section 5, jadi hasilnya masih dapat diterima. Jadi, hasil NDT ini memberikan kepercayaan awal bahwa sambungan las memiliki integritas yang memadai, baik itu di permukaan maupun di internal, sebelum dilanjutkan ke pengujian mekanik destruktif. Kemudian kita masuk ke hasil pengujian berusaha atau DT. Yang pertama ada uji tarik. Terlihat pada gambar 11 dan 12, itu kurva dari hasil tensel dari masing-masing pengujian spesimen, yang kemudian dimasukkan untuk nilainya ke tabel 2, yaitu sebagai evaluasi hasil dari tensile test. Pada lokasi patahan, kedua spesimen ini patahnya terjadi di base metal atau logam induk, bukan di area lasan. Jadi, ini membuktikan bahwa sambungan las ini memiliki kekuatan lebih superior dibanding dengan material dasarnya. Untuk penambahan panjangnya, untuk T1 itu mengalami penambahan sekitar 30 mm, sedangkan untuk T2 mengalami penambahan sekitar 27 mm. Untuk tensile strength-nya untuk T1 mendapatkan nilai sebesar 428,9 MPa, dan untuk spesimen T2 mendapatkan nilai sebesar 460,1 MPa. Ini membuktikan bahwa hasil ini dapat diterima karena menurut kualifikasi uji tarik dari ASME 9, kekuatan tarik sambungan las itu harus melampaui kekuatan tarik minimum material dasarnya, yaitu ASTM SA36 bernilai 400 MPa. Jadi berdasarkan dari uji tarik bahwa hasil ini dapat diterima dan di-acceptable. Kemudian masuk ke nomor 2, yaitu uji tekuk. Berdasarkan dari gambar 13, 14, 15, dan 16 itu merupakan kurva hasil spesimen dari root band 1, phase band 1, root band 2, dan phase band 2. Yang mana nanti hasil kurva dan spesimen itu bakal dimasukkan ke tabel 3 sebagai evaluasi hasil dari bending test. Terlihat di sini, berdasarkan hasil uji, hanya satu spesimen saja yang mengalami kecacatan, yaitu pada root band 2. Adanya cacat incomplete penetration sebesar 2 mm. Namun, menurut ASME 9, keuletan dinilai baik jika tidak ditemukan cacat terbuka, baik itu retak dan lain-lain, itu tidak melebihi 3 mili pada permukaan spesimen yang ditekuk. Jadi, berdasarkan ASME 9 itu, semua spesimen ini diterima atau acceptable. Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, prosedur pengelasan WPS SMAW dengan kombinasi elektroda E7016 untuk pengisian root dan hot pass dan E7018 untuk pengisian capping pada material ASTM SA36 dengan ketebalan 7,7 mm dengan posisi 1G telah berhasil memenuhi kualifikasi standar dari ASME Section 9. Yang kedua, hasil uji tarik dinyatakan lulus karena nilai ultimate tensile strength dari dua spesimen, yaitu spesimen T1 sebesar 428,9 MPa dan spesimen T2 yaitu sebesar 460,1 MPa, melampaui syarat minimum material dasar dari ASTM SA36 yaitu 400 MPa dengan lokasi patahan terjadi pada base metal. Ketiga, hasil uji tekuk dinyatakan lulus karena temuan cacat terbesar hanya terjadi pada RB2 yaitu cacat incomplete penetration sebesar 2 mm. Itu masih berada di bawah batas toleransi standar dari ASME yaitu sebesar 3 mm. Yang keempat, parameter las yang ditetapkan yaitu head input sebesar 2,06 sampai 5,85 kJ per mm
dan waktu jeda sekitar 40 menit antar lapisan itu terbukti efektif menghasilkan sambungan las yang kuat dan ulet. Yang kelima, WPS yang telah terkualifikasi ini layak diimplementasikan untuk pekerjaan pembangunan maupun pemeliharaan tangki bahan bakar dalam lingkup parameter yang diuji, guna menjamin keselamatan keandalan struktural. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.